Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang ya, selamat memulai perkuliahan hari pertama di semester genap 2020-2021. Nah, untuk kelas ini kelas angkatan 2018 ya. Sebentar, 2000 ya betul ya, 2018 ini berarti semester 6 sekarang ya. Nah, saya akan mengampu mata kuliah persamaan diferensial parsial yang akan kalian ikuti ya selama 1 semester ke depan ini. Jadi full akan saya ajar sendiri ya, tidak tim teaching. Biasanya saya memang tim teaching dengan Bu Ari, tapi karena itu ada kebutuhan saya perlu untuk menyelesaikan studi S3 saya. Karena sudah selesai, jadi insya Allah untuk 1 semester ke depan ini, 1 semester akan saya ampu sendiri ya. Jadi akan saya ajar dari awal semester sampai akhir semester. Ketentuannya sama, akan ada UTS, akan ada UAS gitu ya, akan ada kuis gitu ya, ada tugas juga, dan masih sistemnya kita masih mengikuti perkuliahan di sistem online ya. Ya, saya perlu mengecek karena terkadang belum mulai saya rekam ya. Jadi sudah saya pastikan bahwa ini sudah terekam. Oke, untuk perkuliahan semester ini kemungkinan karena materi persamaan diferensial parsial itu sebetulnya kalau di kuliah tatap muka saya memerlukan 3 SKS ya. 3 SKS artinya apa? Artinya materi perkuliahannya cukup padat ya. Dan banyak hal yang akan kalian dari mata kuliah yang sudah kalian ambil itu banyak hal yang diperlukan, terutama di mata kuliah persamaan diferensial biasa, kalkulus gitu ya. Bagaimana berkaitan dengan mengintegralkan suatu fungsi turunan gitu ya. Nah, itu akan banyak sekali diperlukan di mata kuliah ini. Jadi, kalau yang lupa metode untuk mencari solusi dari suatu persamaan diferensial biasa, bisa sambil dibuka-buka lagi catatannya ya. Atau kalau memang tidak ada catatan yang cukup rapi, kalian bisa buka buku referensinya. Oke, kemungkinan materi ini akan saya bagi menjadi beberapa video agar kalian tidak kebingungan untuk mengikuti. Kadang kalau saya bikin jadi 40 menit gitu ya, satu video itu saya yakin di menit ke-20 atau menit ke-30 itu sudah hilang kaliannya, tidak mendengarkan maksudnya ya, hilangnya itu dalam arti tidak mendengarkan. Jadi entah sibuk dengan kegiatannya yang sedang dihadapi gitu. Nah, itu memang suatu kendala kuliah online ya. Jadi bagaimana fokusnya itu harus bisa, ya memang harus disediakan waktu khusus untuk bisa belajar. Apalagi materinya adalah materi yang cukup berat gitu ya. Oke. Untuk pertemuan pertama itu saya akan membahas mengenai pendahuluan dulu. Jadi saya belum masuk materi yang terlalu berat. Jadi lebih ke apa sih persamaan diferensial parsial itu gitu ya. Apa bedanya dengan persamaan diferensial biasa ya. Oke. Nah, oke. Jadi pengertiannya apa? Pengertiannya bahwa suatu persamaan diferensial parsial adalah suatu persamaan diferensial di mana fungsi yang dicari tergantung dari 2 atau lebih variabel independen atau variabel bebas. Jadi kalau pada kuliah persamaan diferensial biasa, kalian belajarnya ini hanya ada 1 variabel bebas. Nah, kalau di persamaan diferensial parsial ada 2 atau lebih variabel independen atau variabel bebas. Jadi kalau di PDB itu biasanya fungsinya adalah ini ya, IX atau UX atau UT gitu ya. Kalau di PDP itu saya bisa punya U sebagai fungsi X dan Y, di mana X dan Y-nya adalah variabel bebas ya. Yang ini adalah PDP ya. Oke. Contoh, nah ini saya punya contoh. Contohnya apa?
apa? Misalkan saya punya do U per do X pangkat 5 ditambah do kuadrat U per do X do Y plus do pangkat U per do X pangkat 3 sama dengan 51. Artinya fungsi yang tidak diketahui atau variabel yang tidak bebas, variabel terikat kita itu adalah U gitu ya. Dimana U itu bergantung terhadap X dan Y. Jadi saya harus mencari suatu fungsi U di mana fungsi U itu bergantung terhadap X dan Y. Nah, kalau kalian sudah mengambil kuliah kalkulus peubah banyak, kalian bisa tahu bahwa ketika saya punya suatu fungsi, di mana fungsinya itu bergantung terhadap X dan Y, artinya saya bisa bikin U itu sebagai ketinggiannya. Artinya nanti saya akan punya fungsi permukaan ya. Jadi U-nya akan berupa fungsi permukaan. Kalau UX itu fungsinya fungsi di bidang, ya, kalau UX, jadi kalau saya punya begini, katakan gini ya, saya punya Y sama dengan X kuadrat plus 1, katakan di sini 1. Nah, ini adalah fungsi satu variabel. Kalau fungsi dua variabel itu seperti apa? X plus Y sama dengan biasanya begini yang paling cantik, Z ya, Z kuadrat. Nah, ini saya bisa bikin gini ya, kalau X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Kalau X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1. Saya lama-lama akan punya fungsi bentuknya seperti mangkuk terbalik ya. Ini kalau diproyeksi, yang ini kalau diproyeksi itu saya punya di sini X, di sini Y, X 0, Y 0, dan di titik ini saya dapat adalah X 0, Y 0, apa? Z 0 ya. Gitu. Ya. Jadi dia akan berupa fungsi permukaan. Permukaannya yang mana, Bu? Permukaannya ya yang ini, yang bentuknya mangkuk itu. Nah, ada beberapa notasi yang harus saya sampaikan ya. Jadi kalau PDB itu kalian akan berkaitan dengan fungsi satu variabel. Jadi fungsinya berupa fungsi kurva ya, kurva di bidang X, Y gitu. Bentar, RS-nya enggak ya. Nah, kalau di sini bedakan ya, bedakan antara, warna saya mau dibuat putih aja kayaknya lebih cantik ya. Oke, bedakan kalau di PDB B ya, persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa di PDB yang kalian bahas adalah Y sama dengan suatu fungsi fx ya. Karena f-nya di sini adalah fungsi terhadap x saja, artinya turunannya itu kita pakai operatornya operator d. Dx ya. dy per dx yang sama dengan df per dx, atau biasanya disimbolkan lebih sederhana f aksen. Kalau di PDP itu sekarang y kita adalah fx, t katakan. Ya. Nah, artinya kalau mau saya turunkan bisa ada dua kemungkinan ya, turunan terhadap x atau turunan terhadap t. Oke. Kalau di persamaan diferensial biasa kita pakai notasi d atau diferensial, kalau di PDP kita pakai notasi yang namanya do ya. Jadi bentuknya do seperti D tapi lebih halus ya. Jadi kita bacanya do. Nah, do Y per mau turunkan terhadap apa? Do X. Oke. Nah, ini pasti akan berbeda dengan, untuk secara umum dia berbeda dengan do U per do T ya. Jadi do, kalau kita mau menurunkan dengan fungsinya itu lebih dari satu variabel, artinya kita pakai operator turunannya adalah operator turunan do ya. Do. Oke.
Kemudian, bentar, saya hapus sebentar. Bedakan juga operator ini. Ya. Bedakan juga operator do kuadrat U per do X kuadrat dengan do U per do X kuadrat. Ya, ini berbeda ya, nggak sama ya. Kenapa? Karena kalau yang ini itu saya menurunkan U-nya 2 kali. Do X, do U, do X ya. Jadi saya turunkan dulu U sekali terhadap X, lalu saya turunkan turunan tadi terhadap X, artinya turunan kedua U terhadap X. Sedangkan yang ini artinya saya turunkan dulu U terhadap X dan hasilnya saya kuadratkan. Ya, jadi turunkan dulu atau ini bisa disebut U aksen kuadrat gitu ya. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, hati-hati ya. Ini bedakan do kuadrat U per do turunan 2 kali U terhadap X dan turunan pertama U terhadap X dikuadratkan. Oke. Kemudian satu lagi, ada beberapa hal memang yang harus diperjelas sebelum kita masuk ke materi PDP sesungguhnya ya. Saya punya do kuadrat U per do X do Y. Nah, ini tergantung kesepakatan ya. Kalau saya lebih sukanya kita urutkan sesuai tulisannya. Ya. Jadi turunkan dulu terhadap Y, baru turunkan terhadap X. Nah, bedakan dengan biasanya secara umum jika U ini adalah fungsi kontinu, maka ini akan nilainya akan sama. Mau diturunkan terhadap Y dulu atau mau diturunkan terhadap X dulu juga nilainya akan sama. Ya. Oke. Kemudian kita masuk ke istilah dalam PDP ya. Jadi di istilah di PDP itu hampir sama dengan PDB. Jadi memang PDP itu adalah satu tingkat di atas PDB. Perumuman sedikit di PDB. Kalau PDB satu variabel, PDB lebih dari satu variabel. Artinya sifat-sifat yang ada di PDB itu juga sebetulnya bisa diperoleh di PDP ya. Nangkep maksud saya. Jadi kalau PDP-nya itu kita anggap sebagai satu variabel, hanya kita lihat sebagai satu variabel bebas, variabel yang bebas yang lain kita anggap sebagai konstan, tadi akan menjadi sebuah PDB ya. Sehingga kita bisa punya namanya orde, tetap ya. Orde itu artinya turunan indeks atau turunan dari suatu fungsi. Jadi derajat paling tinggi, turunan paling tinggi dari persamaan yang ada. Lalu derajat itu adalah pangkat tertinggi dari orde yang paling tinggi. Dan solusi adalah fungsi yang memenuhi persamaan diferensial. Jadi kalau kalian ragu apakah setelah dikerjakan gitu ya, panjang beberapa halaman, benar nggak sih sebetulnya ini solusinya? Caranya adalah mensubstitusi lagi ke dalam persamaan diferensial parsialnya. Kalau memenuhi berarti dia adalah solusi. Kalau tidak ya berarti bukan solusi. Berarti ada di pengerjaannya yang salah ya. Oke. Nah, ini saya rangkum sedikit, ada perbedaan dari PDB dan juga PDP ya. Kalau di PDB solusinya itu fungsi satu peubah, PDP solusinya berupa fungsi lebih dari satu peubah. Kalau PDB itu jenis solusinya keluarga kurva, ya, kurva salah satu dimensi ya. Lalu kalau di PDP itu jenis solusinya adalah keluarga dari permukaan atau fungsi permukaan. Nah, ini aplikasinya sebetulnya kenapa kok kita perlu mempelajari PDP, Bu? Dan kenapa mata kuliah persamaan diferensial parsial itu menjadi mata kuliah yang wajib untuk anak jurusan matematik gitu ya. Jangankan matematik, di teknik ini juga mata kuliah yang wajib ya, karena banyak aplikasi-aplikasi di bidang teknik yang menggunakan persamaan diferensial parsial. Dan yang kalian pelajari ini masih yang sederhananya. Banyak sekali persamaan diferensial parsial yang sudah dibangun dari model-model gitu ya. Model-model di teknik, di bidang teknik maupun bidang yang lain di ekonomi itu juga ada, itu lebih rumit. Nah, kalau mengerjakan yang rumit pasti kita sederhanakan dulu. Orang matematik itu
kelebihannya adalah bisa melihat sesuatu yang rumit dengan sesuatu yang sederhana. Jadi sebelum kalian menyelesaikan sesuatu yang rumit, kita selesaikan dulu yang sederhana. Ketika yang sederhana sudah bisa, oke, berarti kita tingkatkan lagi gitu ya. Ketika kita belum bisa menyederhanakan suatu masalah yang rumit, oke, berarti ada yang salah dengan nalar berpikirnya ya. Oke. Jadi aplikasinya yang paling sering disebut bahwa PDP klasik gitu ya. Kenapa klasik? Karena di mana-mana kalian akan belajar ini kalau membicarakan tentang partial differential equation, PDE kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya PDP. Jadi dimanapun akan membahas 3 persamaan ini, yaitu persamaan panas atau persamaan difusi, lalu persamaan gelombang, dan juga persamaan Laplace ya. Kenapa kok disebut ini persamaan panas, Bu? Gitu. Sebenarnya saya ingin mengajak bagaimana menurunkan persamaan panas ini ya. Tapi saya lebih awal sebelum UTS, sepertinya saya akan lebih menekankan pada metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial saja dulu. Jadi nanti kalau memang waktunya ada gitu ya, saya akan mencoba untuk mengajak kalian bagaimana mengkonstruksi persamaan panas dan kenapa bisa bentuknya jadi turunan 2 kali terhadap X sama dengan 1/4 turunan sekali terhadap T gitu ya. Jadi persamaan ini itu bisa, persamaan panas ini ya, itu kenapa disebut persamaan panas? Karena dia itu bisa punya itu adalah suhu dari, kalau kalian punya apa ya, sendok gitu ya, katakan kalian punya sendok kalian panaskan, jadi sendok itu kan begini ya, atau jangan sendok lah, yang agak homogen itu lempeng gitu ya, lempeng besi dengan panjangnya L. Lalu kalian panasi. Lihat, di sini ada api gitu ya. Ada lilin, kalian panasi di sebelah sini. Lalu yang di sini dikasih es. Dikasih balok X gitu ya. Ekstrim ya suhunya. Jadi di sini panas dan di sini sangat dingin gitu ya. Dan lempengnya kita anggap suhunya sama semua pada awalnya gitu. Nah, kita taruh tuh di situ lempeng besinya di antara si lilin dan es itu ya. Lama-kelamaan yang panas duluan yang sebelah mana? Pasti yang sebelah kanan ya, yang di api ini akan panas, lalu akan merambat ke yang es gitu ya. Sehingga lama-kelamaan akan tercapai namanya kondisi setimbang, di mana nanti panasnya akan rata di semua lempeng tersebut. Nah, penjalarannya itu, suhu perambatannya itu kita bisa simpulkan sebagai fungsi U. Fungsi U yang merupakan fungsi dari X dan T. Jadi T-nya adalah waktu atau time, sedangkan X-nya adalah lokasinya atau spasialnya ya. Nah, jadi seberapa cepat dia merambat di waktu keberapa, itu kita bisa temukan dengan menyelesaikan persamaan panas ini. Kemudian ada persamaan gelombang. Persamaan gelombang ini kaitannya sebenarnya kalau gelombang yang paling kelihatan tuh ombak ya. Tapi kalau ombak terlalu sulit untuk dibayangkan, kalian bisa bayangkan tali lompat tali. Jadi kalau saya punya tiang di sini ya, tiang, lalu saya punya tali, saya ikat. Di sini saya ikat, jadi dia tidak bergerak kemana-mana. Dan di sini itu saya gerakan ke atas dan ke bawah gitu ya. Pada awalnya kan tali itu kan gini ya, kayaknya akan membingungkan. Nah, jadi pada awalnya talinya lurus gitu ya. Ketika saya angkat ke atas, ini kan jadi ke atas ya. Nah, nanti lama-lama akan ada ini ya, akan ada gelombang sinusoidal yang berjalan ya, gelombang transversal. Nah, ini itu bisa dimodelkan dengan persamaan gelombang. Perumumannya lagi nggak menarik Bu, ngapain sih Bu ngitung harus perambatan gelombang di tali, di lompat tali. Ini efeknya banyak. Jadi persamaan gelombang ini juga bisa berlaku untuk persamaan gelombang ombak yang sederhana ya, yang satu dimensi gitu ya. Jadi bukan, ini hanya masalah sederhana yang ternyata ketika diaplikasikan ke dunia nyata itu banyak sekali hal yang berkaitan dengan persamaan gelombang ini. Kalian bisa baca-bacalah wave equation di Google ya. Kemudian yang ketiga adalah persamaan Laplace. Nah, persamaan Laplace, namanya kok persamaan Laplace ya? Iya, karena biasanya memang ketika nama penemunya itu diabadikan menjadi nama persamaannya. Penemunya adalah P.S. Laplace, dia seorang matematikawan Prancis ya. Menemukan bahwa ada persamaan diferensial parsial kaitannya
Z-nya itu adalah X, Y, di mana turunan terhadap X-nya sama plus di turunan terhadap Y-nya sama dengan 0 ya. Jadi kalau kalian lihat ini mirip persamaan gelombang, cuman di sininya itu plus gitu ya. Harusnya kalau jadi persamaan gelombang kan ininya negatif ya. Negatif dengan K-nya 1. Nah, ini persamaan Laplace itu juga banyak aplikasinya. Kalian bisa cari-carilah di internet ya. Oke. Saya hapusnya agak berantakan. Karena saya pakai masih belajar menggunakan tablet ya. Oke, kemudian saya masuk ke jenis-jenis PDP. Jadi kalau aplikasinya tadi ada 3 ya, persamaan difusi atau persamaan panas, persamaan gelombang, dan persamaan Laplace. Nah, kalau dijenis-jeniskan PDP itu ada beberapa jenis. Yang pertama jelas linear dan non-linear. Linear itu apa? Artinya kalau semua pangkatnya itu pangkat 1 dan tidak ada perkalian antara variabel tak bebas dan turunannya. Jadi nggak ada X dikali UX, X dikali U. Nah, kayak gitu-gitu itu nggak ada. Persamaan non-linear kalau dia bukan linear dan kuasi-linear. Oke, sekarang muncul istilah kuasi-linear. Apa itu kuasi-linear? Yaitu PDP yang berpangkat 1 pada turunan yang ordernya tinggi dan boleh ada perkalian antara variabel tak bebas dan turunannya. Artinya yang ordernya tertinggi itu pangkatnya 1 atau linear, sedangkan sisanya yang ordernya lebih rendah daripada yang ordernya lebih rendah itu pangkatnya boleh tidak 1 ya, dan boleh ada perkalian dengan variabel bebas dan variabel tak bebas dan turunannya. Jadi boleh ada U dikali UX asalkan dia bukan order tertinggi. Kemudian ada homogen. Nah, ini kalau kalian masih ingat di materi persamaan diferensial biasa, ada yang namanya PDP homogen, yaitu ketika setiap suku tak nolnya memuat variabel tak bebas atau turunannya ya. Biasanya ini kalau yang bentuknya kalau di PDB homogen itu kalau saya bisa bikin begini, plus 2Y sama dengan 0 ya. Kalau ini 2Y di sininya adalah Y pangkat X. Nah, ini sudah bukan homogen, ini adalah non homogen ya. Homogen ya. Ini untuk PDP kita lihat ya. Oke, ini ada contoh. Coba kalian lihat, tentukan variabel bebas, tak bebas, kelinearan, kehomogenan order, derajat, dan dimensi dari PDP berikut. Nah, ini silahkan dicoba ya. Jadi saya punya ada 5 PDP. Oke, saya rasa itu dulu untuk yang sesi 1. Akan saya lanjutkan di bagian kedua ya. Jadi biar tidak menjemukan dan kalian bisa sedikit istirahat 1-2 menit.